Ini gampang banget, tidak ada masalah ya. Jadi ini ada dua buah vektor OA dan OB. Nah, membentuk sudut masing-masing OA itu 25 derajat terhadap sudut X, dan OB membentuk sudut 70 derajat ya. Sehingga selisih sudut A dan B itu adalah 70 kurang 25 ya. Nah, di sini juga bisa di A dikalikan B cos 45, sama aja ya. Jadi OA kali OB cos sudut diantaranya. Gampang nih ya. Tidak ada masalah saya kira. Nah, kalau kasus tegak lurus begini ya, proyeksi B pada A ini kejadi titik ya, maka ini pasti hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Jadi kalau tegak lurus, cos 90 itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau dia sejajar, A dan B sejajar, sudutnya 0, cos 0 sama dengan 1. Jadi A dot B sama dengan A kali B saja ya. Itu gampang. Saya kira tidak ada masalah ya. Nah, cuman kadang-kadang saya sering curiga ya, kalian itu tidak terlalu mendalami mengenai trigonometri. Kalau pada waktu kuliah saya ngajar RAB juga ya. Di RAB itu contohnya orang menghitung gording ya, panjang gording dari sebuah bangunan gedung. Nah, itu kan membentuk sudut ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa salah menghitung, itu panjangnya berapa sih? Nah, salah menghitung. Jadi dari sebuah denah kemudian mencari panjang sebuah gording, itu sering jadi masalah ya. Hati-hati nanti. Jadi jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi sekarang saya ingatkan, hati-hati jangan sampai kalian melakukan kesalahan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam vektor satuan ya, ini vektor satuan di 3 dimensi ya, I, J, K. A itu A1I, A2J, A3K. Berarti dia ke arah I ke arah X itu adalah A1, ke arah J itu adalah A2, ke arah K, Z itu adalah A3. Kemudian B-nya B1I, B2J, B3K. Nah, kalau ini dikalikan, nah kalian kalikan ya. Nah, ini dikalikan hasilnya seperti ini ya. A1 B1I, A1 B2IJ, dan seterusnya ya. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, kalau dia tegak lurus, berarti kalau ini tidak sama ya, I dengan I berarti kan sejajar. Kalau I dengan J dia tegak lurus, I dengan K tegak lurus lagi ya, J dengan I tegak lurus, J dengan J sejajar. Nah, jadi prinsipnya kalau dia tidak sama, ya indeksnya tidak sama, berarti dia tegak lurus. Artinya ini sama dengan 0 ya. Sehingga yang berlaku adalah yang dihitung adalah ini saja, I kali I berarti adalah A1 kali B1. Sebab I kali I itu menyatakan dia sejajar ya, sudutnya 0 ya. Sehingga ini akan menghasilkan, nah ini kalau I kali I sama dengan 1, J kali J prinsip tadi ya, karena dia sejajar sama dengan 1, K kali K juga sama dengan 1. Sebaliknya kalau dia berlainan ini I J, JK, KI, IK itu 0 ya. Sehingga hasilnya adalah ini. Perkalian vektor dari perkalian skalar dari dua buah vektor A yaitu A dan B adalah perkalian dari komponen ke arah yang sesuai. Jadi ini kali ini kali ini ditambah ini kali ini ya. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Ini gampang banget ya. Tidak ada masalah ya. Nah, contohnya ini dengan gampang kalian bisa hitung. Tinggal A dot B itu adalah yang ke arah I dikalikan 2 kali 4, 8 ya. Yang ke arah J 3 kali 1 ditambah 3. Ke arah K 5 kali 6 ya, 30 sehingga jumlahnya menjadi 41. Nah, saya kira nggak ada pertanyaan ya, itu sangat gampang ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Enggak ya? Ini saya kira gampang sekali. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan sangat gampang ya. Dengan prinsip tadi, ingat bahwa kalau perkalian vektor, perkalian skalar ya dari dua buah vektor, diproyeksikan ke arah salah satunya. Jadi sisi cosnya ya. Kalian akan dengan gampang dapat mengalihkan dua buah vektor secara skalar ya. Nah, ini juga gampang ya. 6 dikurangi 6 ditambah dikurangi 4, jadi minus 4, ini gampang banget ya. Nah, yang berikutnya itu adalah hasil kali vektor.
Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Tanahnya adalah tanah cross kali begini ya. Berlaku aturan tangan kanan. Yang kemarin saya bilang ya, minggu lalu ya. Berlaku aturan tangan kanan. Artinya apa? Nah, A kali B adalah AB sinus ya. Kalau tadi AB cos, sekarang AB sinus. Ini adalah A, ini adalah B ya. Nah, sekarang lihat, kembali gunakan tangan kanan kalian ya. A itu adalah jari tengah ya. B itu ibu jari ya. Kemudian kalian putar A ke B. A ke B. Kira-kira A kali B itu arahnya ke atas apa ke bawah? Ayo, siapa bisa jawab? A kali B arahnya ke atas apa ke bawah? A ya. Kalian bayangkan ini telunjuk kalian adalah baut ya. Jari tengah adalah A, ibu jari adalah B. Nah, sekarang putar jari tengahnya ke ibu jari. Telunjuknya itu adalah obeng kalian atau baut kalian itu akan mengeras apa akan naik apa turun ya? Arah gerakan bautnya akan naik apa turun? Ayo, Stanley, gimana Stanley? Bautnya mengeras nggak, Pak? Mengeras ya, naik ya. Nah, jadi putar Mengeras. gitu sana dia naik ya. Sehingga A kali B itu adalah arahnya ke atas gitu loh ya. Ini arahnya ke atas ya, sudutnya ya. Nah, ke sana dia A kali B. Oke ya. Sebaliknya, kalau B kali A, B kali A. Ibu jari sekarang ya, kalian putar ke jari tengah. Berarti kalian membuka baut kan ya, melonggarkan baut. Arah bautnya turun apa naik? Jadi dari ibu jarinya digerakkan berputar ke arah jari tengah. Turun, Pak. Telunjuknya atau bautnya itu akan naik apa turun? Ayo yang lain kasih masukan. Turun Pak mungkin. Kalau nggak naik ya pasti turun ya. Ya jelas turun ya. Kalau jadi ibu jari kalian putar ke jari tengah, dia akan turun ya. Jadi bautnya akan longgar. Jadi kalau orang melonggarkan baut kan putar gini ya. Nah ini bidang yang kalian pasang apa namanya eh, baut ya. Kalau kalian putar ke sana, mesti bautnya akan mengeras. Kalau putar ke sini, dia akan longgar ya, dia akan turun. Jadi B kali A itu adalah arahnya ke bawah. Sehingga A kali B itu sama dengan B minus A. Nah, itu arahnya berlawanan ya. Jadi kalau kalian kalikan A kali B itu sama dengan minus B kali A. Jadi arahnya berlawanan dia. Kalau A kali B dia naik, kalau B kali A dia turun ya. Itu. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut? Ada yang mau tanya? Silakan. Itu jelas ya, adik-adik. Nah, jangan sampai bingung nanti ya. Kalau ini bingung, selanjutnya pasti akan bingung juga ya. Ada yang mau tanya? Cukup jelas ya. Oke, selanjut. Nah, jika tetanya 0, A kali B berapa? Tadi A kali B kan, A kali B adalah AB sinus teta. Kalau tetanya 0, A kali B berapa? Teta 0 berarti dia A dan B berhimpit arahnya searah dia. A kali B berapa? AB sinus teta, sinus 0 berapa? Halo? Nol Pak. Nol, Pak. 0 ya. Jadi kalau sejajar, A kali B itu sama dengan 0 ya. Jadi ibaratnya kalau kalian punya apa namanya, jari tangan itu ya, yang ibu jari dengan jari telunjuknya nempel ya, jadi nggak bisa gerak dia, diam aja, pasti 0 ya. Nah sedangkan kalau sudutnya 90 yang kedua ya, maka kali A kali B adalah AB sinus theta tetap ya, itu. Sinus 90 ya, jadi kalau sinus 90 sama dengan AB dia. Ya. Jadi kalau sudutnya 90 derajat, maka A kali B sama dengan AB ya.
Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam vektor satuan seperti tadi ya, A itu adalah A1I, A2J, tambah A3K. B, B1I, B2J, B3K ya. Kemudian, kalian kalikan. Nah, ini seperti yang tadi ya. Tadi katanya kalau sejajar dia 0 ya. Yang sama indeksnya, I kali I, J kali J yang sejajar itu 0 ya. K kalikan 0. Nah, sedangkan, perhatikan sekarang, I kali J. I telunjuk, J itu adalah ibu jari, garis tengah ininya, I-nya, J-nya adalah ibu jari, K-nya adalah telunjuk ya. I kali J, maka hasilnya adalah plus K. Ya, ini ya. I kali J, ini plus K. Ya. Kemudian, J kali K. J kali K, jadi ibu jari putar ke arah telunjuk. Maka dia akan, I-nya akan naik, dia maju ya. J kali K sama dengan I. Sedangkan K kali I, nah K itu adalah telunjuk, ya. I adalah dari tengah kalian, K ke arah I, diputar sana berarti J-nya akan maju juga, sehingga K kali I sama dengan J. Ini plus semua tangannya ya. Jadi kalau I kali J plus K kali J sama plus I, kemudian K kali I sama dengan plus J. Ya, tanahnya. Sedangkan kalau arah lainnya, itu tanahnya pasti berlawanan ya. Jadi I kali J sama dengan minus J kali I. Nah, J kali I kita pilih ya. J kali I dia turun kan. Kemudian K kali J pasti turun dia. Kemudian I kali K ya. I kali K ke sana, dia pasti juga akan negatif. Jadi I kali J sama minus J kali I, J kali K sama minus K kali J, K kali I sama minus I kali K ya. Nah, ini pentingnya kalian memahami dengan baik mengenai apa namanya mengenai putaran tangan kanan tadi ya, aturan tangan kanan, sehingga kalau kalian lanjutkan perkaliannya ya tadi itu digabungkan I dan J-nya ya. Jadi kalian jadikan satu, dia akan menjadi seperti ini. Bentuknya akan menjadi A2B3 dikurangi A2B2 kali I. Nah, ini agak panjang rumusnya ya. Kalian pasti akan susah menghafal. Ini kenapa? Karena ini ya, I kali I kosong, I kali J sama dengan K seperti tadi ya. Tinggal kalian gabung aja, A1B2 I kali K ya. A1B3 I kali K sama dengan J ya. Tinggal masukkan aja. Nah, ini I kali K sama dengan J, kemudian J kali I sama dengan minus K, J kali J 0 ya. Kalian masukkan akan begitu bentuknya ya. Ini adalah merupakan bentuk determinan ya. Jadi kalau kalian hafal itu mungkin susah ya. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan bentuk determinan dengan baris pertama IJK. Jadi sebuah determinan dengan ukuran 3 kali 3 ya. Baris pertamanya IJK, baris keduanya adalah indeks dari A, baris ketiganya adalah indeks dari B. Jadi kalau A kali B ya, caranya ini. Jadi dibilang tadi, suatu buah determinan dengan baris pertama IJK, baris kedua adalah komponen dari A, baris ketiga adalah komponen dari B. Nah, hasilnya sama ya. Jadi kalau kalian mengalihkan vektor, hasil kali vektor dari dua buah vektor, nah, tinggal bikin aja determinan seperti ini. Jadi A kali B ya. Tulis di baris pertama IJK, baris keduanya adalah elemen dari A, A1, A2, A3. Baris ketiga adalah elemen dari B, B1, B2, B3. Hasilnya sama ya. Jadi cara menghafalnya begitu. Kalau tadi perkalian skalar, tinggal menjumlahkan perkalian komponen masing-masing. Jadi A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3. Kalau perkalian vektor, buat determinan, di mana baris pertama adalah IJK, ya. Baris kedua adalah komponen dari A, baris ketiga adalah komponen dari B. Gampang banget ya, tidak ada masalah. Nah, ini kalau udah begini gampang. Hitung P kali Q ya. P kali Q. Nah, tinggal sekarang bikin determinan di mana baris pertamanya adalah IJK ya. Ini IJK. IJK. Baris kedua adalah P. 2, 4, 3. Ini 2, 4, 3. Baris ketiga adalah Q. 1, 5, minus 2. Nah, itu.
Kalian sudah dapat menghitung berapa nilai determinan dari bentuk determinan seperti ini ya. Sekarang tinggal dicarikan ekspansi baris, yaitu faktor satuannya di sini IJK. Ini adalah koefisien dari P, ini adalah koefisien dari Q ya. Gampang banget ya. Tinggal dicari sekarang penyelesaiannya. Nah ini. Kalian pakai ekspansi baris ya ini. Ini. Jadi minus 8 dikurangi 15 minus 23 ya. Minus 23 ini J-nya kalian coret ini, coret ya. Minus 4 minus 3 jadi minus 7 ya. Minus 7J. K-nya adalah kalian coret ini 10 dikurangi 46 ya. Jadi 6K. Jadi perkalian P kali Q itu adalah min 23I plus 7J plus 6K. Nah sekarang coba kalian latih ini ya. Saya tunggu, nanti saya suruh presentasi. Cari perkalian P kali Q ini, kemudian buktikan bahwa P sama dengan Q adalah minus Q kali P. Coba hitung sekarang ya. Kita tunggu. Nanti sebentar saya tunjuk untuk presentasi. Silakan. Lihat di modul kalian, P-nya ini 3I minus 4J plus 2K, Q adalah 2I plus 5J minus K. Hitung P kali Q ya. Silakan kerjakan sekarang. Nanti saya akan tunjuk kalian untuk melakukan presentasi.
500 million hours on a park bench out on the moon, but in full view of what you are, you're a goddess, you're my rock star. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. With sorrows around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishopsgate, I'm coming too. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. With sorrows around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. 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 I won't even try. Even try to get you off my mind. Get you off my mind. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Talking, can't get you off my mind. I won't even try. Talking, can't get you off from all this late night talking. Such a beautiful day. Why are you so blue? Hey, it's been too long that you shot your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day Sudah selesai adik-adik? it's such a beautiful Yang sudah selesai silakan presentasi. you're still frown. Saya beri poin ya. Yang mau presentasi pertama saya beri poin. Silakan. Poin penilaian. Siapa yang mau? Adik Nia. Saya boleh, Pak. Ah, silakan. Siapa? Boleh, Pak. Stanley, Pak. Stanley ya, silakan Stanley. Oh iya, sebentar, Pak. Itu ada Apakah yang sudah kurangnya ya. terlihat? Apa sudah terlihat, Pak?
Kurang jelas, coba di zoom dikit ya, diperbesar dikit ya. Oh iya. Saya nggak bisa lihat di layar. Ya, segitu cukup ya. Oke. Jadi selamat pagi semuanya. Oh iya. Selamat siang ya. Sekarang Udah siang ini. udah Udah siang. makan Oh siang iya. waktunya. Udah 1:30. Iya. Iya. Selamat siang semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan dari persamaan vektornya ini P sama dengan 3i min 4j ditambah 2k dan Q-nya 2i plus 5j min k. Jadi diubah jadi bentuk vektor, jadi yang bawahnya nih P kali Q sama dengan Determinan ya, bukan vektor namanya. Oh. Bentuk determinan namanya itu ya. Oh iya, determinan IJK 3 min 4 2 2 5 min 1. Lalu menjadi bentuk determinannya. Caranya tuh kan ini I, terus baris dan kolomnya Ekspansi baris ya. ya ekspansi baris. Kita dapat min 4 2 5 min 1. Yang J karena seingat saya plus minus selang-seling tempat ya. Nah, makanya ya. Lalu didapat 3 2 2 min 1. Begitu pula dengan K-nya juga 3 min 4 2 5. Lalu nanti I-nya dikali min 4 dikali min 1 dikurang 5 dikali 2. Dapat 4 min 10. Dan seterusnya sampai K di sini. Didapat hasil min 6i plus 7j ditambah 23k. Lalu untuk membuktikan P kali Q sama dengan min Q dikali P, ini saya coba di sini. Caranya sama. Pokoknya di akhirnya cuma dibalik. Tadi yang di P kali Q-nya, P-nya di baris kedua. Ini jadi pindah ke baris ketiga, Q-nya di baris kedua. Dan ditaruh min 1 di awalnya nih. Dapatnya hasilnya sama kayak P kali Q. Jadi terbukti, Pak. Ya. Di P kali Q sama dengan minus Q kali P ya. Jadi itu membuktikan di awal kuliah tadi, waktu bicara mengenai vektor, perkiraan vektor ya. Di dua vektor dikalikan secara vektor, itu menghasilkan A kali B itu sama minus B kali A ya. Jadi berlawanan tandanya negatif ya. Nah ini sudah terbukti dan memang betul seperti itu ya. Tandanya berlawanan dia. Oke, ada yang mau kurang jelas? Ini gampang gitu ya. Saya kira tidak ada masalah yang ini. Nah, cuma nanti sedikit berikutnya di materi mengenai vektor ini. Nanti kita bicara mengenai vektor di dalam ruang ya. Ini agak perlu pemahaman sedikit. Perlu ilustrasi dalam bayangan kalian ya. Membayangkan vektor itu dalam ruang seperti apa ya. Jadi ingat kemarin ya, bahwa yang kita bicarakan adalah vektor bebas. Jadi dimanapun posisinya bisa ditaruh, tetapi tetap pada waktu membaca kita harus menaruh pangkalnya itu titik 0 ya. Jadi kalau membaca vektornya harus geser lagi ya, dimanapun dia geser lagi vektor itu supaya pangkalnya ditaruh titik 0, maka akan bisa dibaca berapa absis ordinatnya ya, IJK-nya itu prinsipnya ya. Jadi nanti untuk next step saya anggap ini sudah bisa ya, sudah gampang sekali. Saya share yang berikutnya ya. Nah ini saya minta kalian coba pelajari. Sebentar. Jadi yang terakhir. Nah, jadi yang ini saya minta kalian baca dulu ya. Ini sedikit perlu pemahaman atau membayangkan sebuah konstruksi ruang ya. Sudut antara dua vektor dan rasio arah. Kalian sudah tahu apa itu elemen ya. Kosinus arah ya. LMN, cos alpha, cos beta, cos gamma ya. Cos sudut antara cos sudut ke arah X, Y, Z ya, elemen ya. Jadi ini adalah A, nah ini vektor A ya. Ini B, OP aksen. Jadi kalau kalian membuat, nah ini
dibuat apa namanya perpotongannya, jadi dicari di sini. Maka kalau diuraikan seperti ini dia, ya. Jadi kalian akan bisa menentukan di sini ya, di mana OP itu ini koordinatnya adalah LMN, ini adalah L-aksen, M-aksen, N-aksen ya. Nah, coba kalian baca dulu ya. Nanti minggu depan saya akan jelaskan ya, bagaimana kita menentukan, katakanlah ada sebuah vektor di dalam ruang yang tegak lurus terhadap dua vektor yang lain, itu gimana ceritanya? Nah, ini kalian harus tahu ya, harus bisa membayangkan. Jadi kalau diomongin susah, tapi secara teoritis itu gampang ya. Tapi kalian baca ini dulu ya. Kebetulan maaf hari ini saya kurang sehat, agak flu dikit ya. Saya akhiri dulu. Tapi yang saya minta kalian baca ini dulu ya. Jadi minggu depan kita akan bicara mengenai satu lagi. Kemudian next berikutnya saya adakan kuis ya. Kuis khusus untuk vektor. Ya. Jadi vektor sendiri saya akan adakan kuis untuk untuk memberikan penilaian yang adil nanti ya, di dalam tugas di dalam penilaian akhir. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan satu topik lagi, yaitu pertaksamaan ya. Jadi ini saya minta kalian baca dulu, minggu depan kita bahas ya. Saya kira untuk perkalian itu gampang ya, gampang sekali. Nah, untuk yang materi yang terakhir tadi di vektor, kalian baca dulu ya. Jadi vektor dalam ruang itu nanti akan kita bahas minggu depan ya. Saya kira untuk hari ini sekian dulu. Selamat siang adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak. Ya, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya.